Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah mendaftarkan diri ke dalam event untuk membahas mengenai konsepsi free choice ala Milton Friedman. Event ini diorganisir oleh Students for Liberty Indonesia, komunitas atau organisasi mahasiswa pro kebebasan terbesar di dunia saat ini. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik bergabung bersama kami, mungkin bisa langsung menghubungi ke sosial media kami atau melalui sesi tanya jawab di akhir nanti. Tidak berlama-lama, mungkin untuk hari ini kita akan ngobrol sama salah satu rekan SFL yang sering nangkring di Zoom-nya SFL dari zaman purbakala nih, ada Mas Nanang Sunandar. Mas Nanang adalah Direktur Eksekutif dari Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial dan saat ini tengah berbasis di Jabodetabek. Mungkin untuk menghemat waktu, untuk ini share screen-nya Mas Nanang bisa sendiri atau perlu aku bantu? Em, aku nggak share screen ya, nggak apa-apa ya. Oh, Tapi oh oke, nggak masalah. eh, Oke, ya udah. Kalau gitu tempat dan waktu aku persilahkan untuk Mas Nana. oke. Makasih Kim. Selamat malam teman-teman semua. Saya dikasih yang menantang banget, karena sebetulnya saya juga jarang menggunakan argumen-argumen ini. Kalau kita lagi bicara tentang freedom, tentang ya termasuk tentang economic freedom gitu ya, tentang kebebasan ekonomi. Topiknya itu eh, free to choose ya, free to choose dari Milton Friedman. Nah, kenapa ini menantang? Karena ini sebagai gambaran awal aja ya. Saya kira teman-teman juga udah banyak yang aware. Kalau kita bagi jadi dua garis besar aja, tradisi libertarian, tradisi berpikir libertarian, paling enggak itu ada dua cara dalam berargumen membela kebebasan ya. Jadi kalau cara yang pertama biasanya mengacu pada argumen-argumen moral tentang natural rights, bahwa setiap orang punya natural rights, hak-hak yang bersifat kodrati, alami, yang tidak diberikan oleh kekuasaan politik ya. Dia ada begitu saja semata-mata karena kita manusia. Nah, itu disebut natural rights kan. Nah, beberapa cukup banyak juga, bukan cuma beberapa, para pemikir libertarian membela kebebasan dengan argumen ini. Nah, kenapa manusia bebas? Karena manusia punya hak, gitu kan? Karena manusia berhak. Nah, semata-mata kayak gitu. Ya tentu aja di balik kenapa manusia berhak itu juga ada argumennya lagi ya. Tapi fondasi terdasar bagi kebebasan itu dilihat sebagai hak, ada pada hak setiap orang. Nah, para pemikirnya misalnya yang paling awal ya mungkin John Locke gitu kan. Kemudian yang era modern ada Ayn Rand, dan yang terakhir ada mungkin Robert Nozick ya. Eh, jadi mendasarkan argumen kebebasan pada konsep natural rights. Nah, kelompok yang kedua yang sering disebut sebagai neoliberal, akhirnya ya, nama yang cukup terkenal juga, yang kadang dianggap sama dengan libertarian, kadang dianggap berbeda, yang mungkin itu cuma soal konsensus aja. Itu mendasarkan argumennya lebih pada eh, bukan bahwa manusia itu punya hak-hak yang sifatnya kodrati. Mereka nggak berargumen di situ. Yang menjadi dasar argumennya adalah karena kebebasan itu diperlukan, karena dia menghasilkan manfaat-manfaat yang baik bagi manusia. Jadi dia di argumen kedua ini biasanya isinya para ekonom, dan setahu saya semuanya ekonom deh, mulai dari orang-orang di Austrian Economic gitu ya, kayak Mises gitu kan, Hayek juga, terus dan penerus-penerusnya, dan yang termasuk tokoh yang kita bahas ini, Milton Friedman. Jadi argumennya pada dasarnya adalah eh, kalau kita balik ke pertanyaan awal ya, kenapa free to choose gitu ya? Kenapa free to choose? Kenapa freedom? Ya karena kebebasan itu menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang baik bagi manusia. Sederhananya kayak gitu. Jadi mereka nggak mau ribet dengan konsep-konsep tentang hak kodrati
dan lain-lain sebagainya, tapi langsung melihat konsekuensi dari kebebasan. Kebebasan itu baik karena dia menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang baik. Nah, kayak apa misalnya dianggap konsekuensi yang baik? Dia meningkatkan kemakmuran masyarakat, dia melawan diskriminasi, hal kayak gitu, dia mengentaskan kemiskinan. Nah, itu hasil-hasil yang baik dari kebebasan. Kenapa kita perlu kebebasan? Nah, oke, itu pengantar untuk memberi peta aja ya, bahwa ada dua garis besar pemikiran lah dalam membela kebebasan. Nah, di antara para ekonom ini yang di kelompok kedua pun sebetulnya ada banyak variasi sih soal bagaimana berargumen, dan Milton Friedman itu punya ciri khasnya sendiri juga. Walaupun sama-sama ekonom kayak Hayek, kayak Mises, kayak Bastiat mungkin ya sebelumnya. Oke, itu pengantar untuk garis besarnya. Nah, lalu siapa sih Milton Friedman ini sebenarnya gitu ya? Sebenarnya siapa Milton Friedman? Sebelum kita masuk ya ke ide-ide besarnya beliau ini. Nah, Milton Friedman ini ekonom yang sangat terkemuka terutama di pertengahan abad ke-20 lah, sekitar tahun 70-an, 80 mungkin sampai 90. Dan dampaknya masih terasa sampai sekarang tentu saja. Makanya kita mendiskusikan ini ya. Tapi dia sangat mengemuka itu di pertengahan abad ke-20 itu. Dia ekonom Amerika, lahir dari keluarga imigran Yahudi Ukraina. Saat itu Ukraina masih bagian dari USSR ya, kalau nggak salah dari Soviet saat itu ketika orang tuanya bermigrasi. Dan dia meraih Nobel ya dalam bidang ekonomi karena prestasinya dalam capaiannya dalam ekonomi moneter, sampai disebutnya alirannya itu monetarisme. Jadi hal yang membuat Friedman terkenal ini karena dia dianggap leadernya aliran monetarisme yang kemudian terkenal di Chicago School ya, mazhab Chicago, sebuah ya katakanlah sebuah aliran libertarian yang di Chicago yang analisisnya didasarkan pada analisis ekonomi. Jadi kalau kita lihat karya-karya Friedman misalnya, itu di bukunya itu dia ngomongin inflasi, ngomongin soal pasar secara umum, ngomongin soal ketenaga kerjaan kan, ngomongin lagi soal pendidikan, dan perspektifnya itu ekonomi banget, semuanya ekonomi banget. Jadi buat orang-orang yang berharap akan mendapatkan argumen moral dari Friedman, sepertinya akan sangat bersusah payah tuh nyari-nyari ngulik-nguliknya itu dari buku-bukunya. Kita akan sulit menemukan argumen kayak kenapa property rights itu kenapa orang berhak punya property rights ya, kayak gitu. Itu sulit. John Locke ngomong soal property rights, ngomong soal property, Friedman juga ngomong soal property, tapi John Locke mendasarkannya pada argumen moral soal property kan gitu. Sementara Friedman berbicara tentang hasil-hasil positif dari kepemilikan properti. Nah, itu ya gambarannya. Oke, itu Friedman. Dia meraih Nobel mungkin tahun 76 ya, mungkin ya. Nah, Friedman ya seperti umumnya kaum libertarian ya, ya membela pasar bebas udah pastinya ya, membela ekonomi pasar bebas dengan argumen-argumennya yang khas, dan dia secara konsisten menerbitkan banyak publikasi, artikel dan buku juga yang bicara tentang kebebasan individu. Selalu itu udah pasti libertarian berpihak pada kebebasan individu. Nah, Friedman ini dengan konsisten mengangkat tema-tema ini secara terus-menerus. Nah, yang paling terkenal dari bukunya, saya kira ya, mungkin ada banyak ya, tapi mungkin karena ini yang paling bestseller, itu adalah Capitalism and Freedom yang pertama ya, itu tahun 1962 diterbitkan. Dan dia mengangkat sebuah tesis tertentu yang terus dipertahankan, yaitu bahwa kebebasan ekonomi adalah prasyarat bagi kebebasan pribadi dan kebebasan politik.
Nah, itu tesis yang ingin dia buktikan dengan buku Capitalism and Freedom. Dan di buku itu dia membahas banyak banget isu-isu ya, yang tadi udah sempat saya singgung. Ada banyak isu yang dia bahas dan diuji dengan perspektif itu. Lalu buku dia yang kedua, saya pikir yang terkenal adalah yang menjadi tema kita hari ini, Free to Choose ya, bebas memilih. Nah, bebas memilih ini belakangan, baru tahun 1980 dan terbit bersamaan dengan publikasi dalam bentuk siaran TV 10 episode yang di situ Milton Friedman juga jadi narasumbernya. Nah, apa perbedaan dari Capitalism and Freedom dengan Free to Choose di antara dua buku ini? Pada dasarnya sama, tesisnya sama, bahwa kebebasan ekonomi menjadi prasyarat bagi kebebasan pribadi dan kebebasan politik. Yang membedakan adalah stylenya. Kalau di Capitalism and Freedom, kita akan banyak ketemu teori-teori, kerangka teoritisnya ini banget, kuat banget gitu ya. Dan dia seperti scholar yang, ya bahasanya ilmiah populer, tapi cara dia membahas itu banyak menggunakan konsep-konsep teoritis, menguji beberapa isu lah, yang kayak begitu. Sementara kalau di Free to Choose, dia mengangkat isu yang sama, tapi dipertajam secara lebih spesifik isu yang diangkatnya. Dia ngebahas equality sebagai sebuah topik, misalnya, secara khusus kan. Nah, dia ngebahas misalnya terkait dengan school voucher, secara khusus kebebasan ekonomi dalam pendidikan. Dia ngebahas juga isu tentang diskriminasi secara khusus. Dia ngebahas tentang pengentasan kemiskinan dalam topik-topik yang lebih tajam dan contoh-contoh yang dalam bahasanya sendiri lebih lebih konkret, tidak terlalu abstrak. Nah, yang menarik adalah kenapa judulnya Free to Choose. Nah, coba saya tanya Kim deh, kira-kira kenapa Kim gitu? Kalau kamu dibayangkan Kim. Ya semua manusia punya kebebasan buat memilih hidupnya gitu kan, kayak bagaimana dia cara jalanin hidupnya. Ya, betul. Dan itu memang tesis dia ya, tesis dia yang paling dasar ya. Nah, ada konteks yang menarik ketika Free to Choose itu terbit ya bersama dengan siaran TV-nya itu. Yang menarik adalah saat itu ekonomi Amerika itu sedang banyak intervensi. Begitu banyak intervensi yang dianggap oleh Friedman sebagai berkurangnya kebebasan kita gitu ya. Berkurangnya kebebasan kita. Nah, lalu dia membahas banyak ke belakang misalnya tentang bagaimana kebebasan itu sudah membawa kita dalam taraf hidup yang jauh lebih baik. Dia merujuk bahwa kebebasan yang dia maksud itu adalah kebebasan yang seperti dikonsepkan oleh Adam Smith gitu kan, dan oleh Thomas Jefferson. Dan kebebasan itu sudah banyak berkurang sekarang. Nah, intinya dia ketika menulis itu ada setting kayak gitu. Ada keprihatinan tentang menurunnya kebebasan di Amerika, dalam konteks Amerika saat itu, dengan makin kuatnya welfare state, semakin banyaknya intervensi negara, semakin banyaknya negara berperan dalam ekonomi. Nah, yang menarik adalah di akhir bukunya dia bilang gini, kita punya pilihan. Kita punya pilihan sekarang. Kita tahu sejarah menunjukkan kebebasan telah menghasilkan banyak hal-hal positif, banyak kebaikan, gampangnya kayak gitu ya, dia sebutkan banyak. Dan sekarang kita sedang bergerak menjauhinya. Kita punya pilihan, apakah kita akan membalik gerakan ini atau membiarkannya begitu aja. Nah, bahasa dia, you are free to choose. Kamu boleh memilih. Jadi bahkan saking pentingnya, nah yang mau saya highlight ya, saking pentingnya kebebasan memilih itu, bahkan ketika Friedman yakin bahwa ada yang baik dari kebebasan, itu pada akhirnya tetap kembali ke orang-orang kan. Kamu mau yang mana sekarang? Negara kita lagi bergerak ke arah sini nih, menjauhi kebebasan, gitu, yang mungkin akan semakin banyak kebebasan kamu yang diambil,
atau kita akan memperjuangkan kembali kebebasan yang dicita-citakan oleh para pendiri Thomas Jefferson. Dia banyak banget nyebut-nyebut soal Thomas Jefferson di bukunya itu. Nah, kamu boleh memilih. Nah, itu choose. Kira-kira ada konteks semacam itu dalam free to choose. Dan itu juga sekaligus meng-highlight betapa pentingnya kebebasan memilih ya dalam pemikiran Friedman. Nah, di mana sih persisnya kebebasan memilih itu menjadi penting? Jadi tadi tesis utama Friedman adalah bahwa kebebasan ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kebebasan pribadi dan kebebasan politik. Nah, apa yang dimaksud kebebasan ekonomi oleh Friedman? Buat orang-orang yang cukup akrab dengan tradisi berpikir libertarian, neoliberal, mungkin udah relatif lebih jelas ya yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi. Tapi dari pengalaman saya dan teman-teman di Indeks ketika menyelenggarakan training kebebasan ekonomi, pikiran orang awam itu macam-macam tentang kebebasan ekonomi. Jadi ada yang bilang kebebasan ekonomi itu bebas dari kemiskinan, misalnya kan. Ada yang bilang kebebasan ekonomi itu berarti, ya ini agak mirip lah udah nih. Saya bebas untuk mencari nafkah. Ya kan udah dekat ya, udah mulai dekat nih. Terus ada yang memahami, nah ini yang lucu nih, ini cukup banyak nih, kebebasan ekonomi itu kebebasan finansial. Tapi bukan dalam pengertian financial freedom yang menjadi indikator kebebasan ekonomi ya. Kebebasan finansial maksudnya saya nggak kekurangan duit gitu kan. Jadi kalau saya butuh ini, butuh apa, duitnya ada, hidup mapan lah. Jadi kebebasan ekonomi itu dipahami sebagai hidup mapan. So jadi memang kebebasan ekonomi ini bukan topik yang cukup populer khususnya di Indonesia ya, karena dia memang bisa dipahami dengan begitu banyak perspektif akhirnya. Nah, sementara bagi Friedman yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi adalah, satu lagi yang saya mau kasih contoh betapa economic freedom bisa diartikan sangat jauh dari maksud para penggagas economic freedom. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya economic freedom fighters. Dia pakai nama economic freedom. Itu saya lupa di negara mana, tapi dia di Afrika. Afrika Dan dia pakai, Selatan, Mas. ya, Afrika economic Selatan. freedom fighters. Dan itu Marxis. Dan itu Marxis. Jadi memang kita harus hati-hati banget ketika menggunakan kata economic freedom dan perlu selalu memberikan penjelasan yang cukup ini ya, clear ya, yang kita maksud dengan economic freedom itu apa. Nah, economic freedom dalam pemikiran Friedman yang akhirnya menjadi dasar bagi yang sekarang kita kenal sebagai Index of Economic Freedom-nya Fraser Institute, itu adalah bekerjanya sistem pasar bebas di atas dasar kepemilikan pribadi dan pertukaran sukarela dengan seminimum mungkin peran negara. Nah, itu economic freedom. Dengan kata-katanya sendiri, itu definisinya. Nah, apa yang menjadi komponen utama dari economic freedom? Pertama ada kebebasan memilih. Nomor satu, secara spesifik Friedman bilang dalam kalimat yang lebih panjang, kebebasan untuk memilih penggunaan penghasilan kita. Jadi ada konteks yang lebih spesifik dalam kalimatnya dia. Kebebasan untuk memilih menggunakan pendapatan kita. Apakah mau saya gunakan untuk berinvestasi? Apakah mau saya gunakan untuk belanja barang? Barangnya barang apa? Apakah mau saya gunakan untuk beramal? Apa mau saya gunakan untuk ya berbagai tujuan ekonomi saya sendiri? Nah, kebebasan memilih menggunakan pendapatan kita itu merupakan komponen pertama dari economic freedom. Komponen yang kedua adalah bukan pertukaran sukarela. Yang kedua adalah kebebasan untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk memasuki pasar. Ya akhirnya ada pertukaran sukarela di situ. Tapi komponen yang keduanya adalah itu. Berdasarkan nilai-nilai kita sendiri,
dia memberi contoh kebebasan memasuki pasar ini kayak gini misalnya. Saya bebas bekerja di tempat di mana saya ingin bekerja, kayak gitu kan. Kalau saya nggak mau bekerja di tempat yang seperti ini ya, saya nggak akan bekerja di tempatnya kayak gitu. Jadi kita harus punya values dan kita harus punya kebebasan untuk menentukan values ini. Contoh lain misalnya, saya boleh memilih bertransaksi dengan siapa atau tidak ingin bertransaksi dengan siapa. Itu juga bagian kebebasan menggunakan sumber daya kita sendiri. Jadi tetap ada aspek-aspek kebebasan memilih di sini. Nah, yang ketiga dalam formulasinya Friedman adalah kebebasan ekonomi, komponennya adalah kebebasan untuk memiliki properti pribadi. Dan dia punya perhatian khusus di sini ketika mengatakan ini. Sebetulnya harusnya ini hal yang wajar aja. Karena dia ngasih contoh, di Amerika lebih dari separuh populasi itu punya rumah pribadi ya, maksudnya ya, punya rumah. Tapi kok kenapa kalau kita bicara tentang alat-alat produksi, kok jadi beda ya nuansanya? Jadi seolah-olah orang tuh ngebedain, kalau punya rumah boleh, tapi kalau alat produksi, kalau bisa jangan milik pribadi lah. Nah, dan itu menjelaskan kenapa pemerintah punya peran yang sangat besar sebetulnya, karena pandangan kayak gini, dalam penguasaan alat-alat produksi. Ya kalau di kita gampangnya ada banyak saham negara lah di dalam aktivitas-aktivitas bisnis. Eh, Kalau di kita mungkin BUMN gitu ya, perusahaan-perusahaan negara yang berusaha memprovide barang dan jasa, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, itu komponen dasar dari kebebasan ekonomi dalam konsepnya Friedman. Nah, lalu kenapa dia bilang kebebasan ekonomi itu jadi suatu prasyarat? Ini juga perlu di-highlight. Ada hal yang menarik, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Karena pertama, kebebasan ekonomi itu adalah bagian dari kebebasan yang lebih besar. Jadi kebebasan itu penting sebagai tujuan akhir. Kebebasan ekonomi itu bagian dari tujuan yang harus direalisasikan. Bahasa ininya mungkin end value ya. Value itu ada kan mungkin ada yang sifatnya means sebagai alat dan ada sebagai tujuan. Nah, kebebasan ekonomi itu penting sebagai tujuan karena dia menjadi bagian dari kebebasan yang lebih besar. Tapi juga kebebasan ekonomi juga pada saat yang sama adalah alat. Means value bagi apa? Bagi perwujudan kebebasan pribadi dan kebebasan politik. Nah, dia sangat yakin dengan tesis ini dan salah satu alasan kenapa Milton Friedman ini salah satu tokoh yang terlibat dalam penyusunan indeks kebebasan ekonomi ya. Dan sampai kalau di Heritage Foundation itu dia dapat gelar The Father of Economic Freedom. Di Heritage Foundation malah yang memberi gelar itu. Karena dia ya gagasan-gagasan dia ini mengilhami pengukuran kebebasan ekonomi dan dia terlibat aktif dalam penyusunan indikator-indikator pengukuran nih. Nah, dia tuh ingin membuktikan selama ini kita berdebat nih apa betul kebebasan ekonomi bisa memberikan kebebasan yang lebih luas, memberikan kita kebebasan politik, memberikan kita kebebasan pribadi yang lebih luas. Selama ini kan orang-orang berargumen aja ya, kayak gitu-gitu. Kita perlu data, kira-kira. Kita perlu membuktikan, terukur. Nah, itu asal-usul munculnya indeks kebebasan ekonomi. Tapi hasilnya kayak apa? Setelah pengukuran dilakukan, hasilnya ini unik. Dan dia nggak mau menampik hasilnya ini. Jadi, hasilnya adalah betul kebebasan ekonomi dia memberikan peluang yang lebih besar bagi terwujudnya kebebasan pribadi dan kebebasan politik, dan itu terbukti secara statistik di mana negara-negara dengan ekonomi yang lebih bebas pada saat yang sama juga memberikan jaminan kebebasan politik dan kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warganya. Jadi ada hubungan yang positif nih secara statistik sebagai agregat ya, sebagai agregat. Nah, lalu beberapa orang menanyakan, lalu gimana tuh Hong Kong? Gimana tuh Singapura? Ya kayak gitulah kira-kira pertanyaannya kan. Memang ada kebebasan politik di Singapura. Memang ada kebebasan politik di Hong Kong. Nah,
Ini pertanyaan yang cukup menyulitkan sebetulnya. Jadi terlepas bahwa secara agregat ternyata itu terbukti secara keseluruhan dari semua yang disurvei, tapi selalu ada anomali-anomali. Gimana tuh negara-negara otoriter di Arab yang rakyatnya makmur-makmur, tapi rezimnya otoriter dan orang nggak punya kebebasan memilih. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di dalam sesi diskusinya di buku Friedman sendiri ada ya bagian-bagian itu. Nah, akhirnya memang Friedman mau nggak mau mengakuinya kayak begini. Kebebasan ekonomi memang tidak menjamin Anda bebas. Tetapi, nah, ini jawaban dia. Tanpa kebebasan ekonomi, Anda dijamin tidak bebas. Nah, kira-kira kayak gitu. Gimana itu memahaminya tuh? Kebebasan ekonomi tidak menjamin Anda bebas, membuat Anda bebas. Tetapi tidak adanya kebebasan ekonomi menjamin Anda pasti tidak bebas. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Dan dia belakangan memberi penjelasan memang soal kasus-kasus di Hong Kong, kasus-kasus di Singapura, dan di beberapa negara kaya ya, di Timur Tengah kayak gitu. Itu bukan karena mereka nggak punya kebebasan ekonomi, udah memberikan banyak pilihan, betul. Tapi kenapa mereka tetap seperti itu? Mereka memilih untuk tidak bebas. Lagi-lagi ini soal kebebasan memilih. Mereka yang memilih tidak bebas. Entah karena faktor apa, kenapa Hong Kong tetap seperti itu, kenapa orang-orang Singapura tetap seperti itu, kenapa di Timur Tengah tetap seperti itu, karena mereka memilih tidak bebas. Paling enggak sampai saat ini. Tapi Friedman masih sangat optimis bahwa pada akhirnya kebebasan ekonomi itu akan terus menggedor, gitu kan. Orang-orang akan semakin punya kesadaran dan akhirnya akan mendobrak tirani-tirani yang membatasi kebebasan pribadi dan kebebasan politik di individu-individu dalam suatu masyarakat. Nah, kira-kira itulah sebetulnya kalau kita mau bicara garis besarnya tema-temanya Friedman ya, baik di dalam Capitalism and Freedom dan juga di dalam Free to Choose. Itu yang dia bahas kalau kita bicara dari perspektif makronya. Nah, supaya memudahkan kita ambil isu yang spesifik deh, dan ini sangat populer dan sangat Friedman banget gitu kan. Soal pendidikan. Satu hal yang menarik dari Milton Friedman, dan mungkin juga ada beberapa pemikir libertarian neoliberal lain yang agak mirip dengan ini, adalah soal peran negara. Kalau kita lihat misalnya pandangan libertarian kayak John Locke, Nozick, atau mungkin bahkan Rothbard jelas anarki, anarki kapitalisme ya. Nggak ada negara lah, itu nggak perlu kita negara, gampangnya gitu deh. Lalu Nozick ya boleh lah, tapi minimal state gitu kan, kecil aja, negara kecil gitu kan. Ya ujung-ujungnya balik ke ide Adam Smith sebetulnya kan, soal peran negara yang kecil itu apa sih, yang melindungi dari ancaman eksternal gitu kan. Jadi harus punya tentara, harus punya polisi gitu kan, untuk melindungi warga dari ancaman warga yang lain. Terus punya lembaga peradilan yang eh, menjamin ke ininya ya, kalau ada sengketa itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, intinya minimal state kan kayak begitu tuh konsepnya. Nah, walaupun kalau di Adam Smith juga ada sih bahasa-bahasa kayak gini. Negara bisa berperan ketika pasar belum provide di situ. Tapi begitu negara udah menyediakan barang dan jasa, dia cabut. Kan kayak gitu kan. Negara nggak boleh terus-terusan di situ. Ini temporer aja. Ini mirip kayak waktu COVID kemarin. Oke lah, ini mendesak, perlu langsung decision kan. Lakukan ini, lakukan ini. Tapi begitu keadaannya reda, negara harus mundur lagi. Nah, ada situasi-situasi yang diizinkan dalam pemikiran Adam Smith. Tetapi dalam Friedman, dia lebih luas lagi sebetulnya. Kayak dia bisa menerima keterlibatan negara dalam pengentasan kemiskinan. Dia bisa menerima keterlibatan negara dalam pendidikan.
Artinya di situ ada teks yang diambil, gitu kan? Lalu dialokasikan untuk pendidikan. Tapi apa bedanya nih gagasan Friedman yang menyetujui peran negara dengan apa yang dilakukan oleh welfare state, gitu kan? Kalau yang dilakukan welfare state itu kan dia bikin sekolah, gitu kan? Bikin rumah sakit, bikin apa segala macam kayak gitu. Lalu orang-orang masuk ke situ mengambil layanannya. Nah, karena Friedman sangat melihat pentingnya kebebasan memilih, ketika negara masuk ke wilayah-wilayah kayak gini, sama ini misalnya pendidikan, Friedman mengajukan konsep yang school voucher, bahwa akhirnya memang oke lah negara intervensi, tapi dia harus memberikan semaksimal mungkin kebebasan individu untuk memilih. Itu beda banget loh efeknya. Kalau pemerintah menyiapkan sekolah, gitu kan, lalu orang-orang masuk ke situ, anak ini nggak punya pilihan, apalagi ada sistem zonasi ya, kalau yang lagi rame di kita kan. Kamu udah tinggal di situ, ya udah sekolahmu di situ, gitu kan. Kamu mau lintas, wah udah deh, kebayang tuh susahnya mau lintas kan. Akan ada orang-orang yang warga zonasi sana yang memang diprioritaskan untuk masuk, dan kalau mau masuk kamu harus punya requirement kayak gini. Yang terjadi ya kasus kemarin tuh yang rame tuh, orang-orang pada pindah kakak, bisnis kakak buat masukin nama anaknya kan kayak gitu kan. Yaitu karena model intervensi yang tinggi di dalam pendidikan kan. Pemerintah provide, lalu orang-orang ya stuck aja di situ. Kalau gurunya jelek, si anak ini ya stuck, dia didik sama guru yang jelek. Kalau kurikulumnya jelek ya dia stuck. Kalau lingkungan sosialnya nggak pas, ya dia stuck di situ. Nggak bisa milih. Tapi dengan konsepnya Friedman, di mana dana yang sebelumnya digunakan untuk didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga, sekarang dialihkan untuk penduduk, untuk warga, untuk orang tua siswa dan siswa ya maksudnya. Sehingga mereka bisa memilih mereka mau sekolah di mana. Nah, jadi Friedman ngelihat kalau intervensinya kayak gini, oke, karena siswa jadi punya kebebasan memilih. Itu satu, yang penting. Yang kedua, ini merangsang kompetisi. Ketika sekolah-sekolah publik menerima dana langsung, mereka nggak berkompetisi kan? Mereka kayak terima dana gelondongan aja gitu kan, tanpa harus bersusah payah berinovasi. Mereka udah pasti dapat kok tiap tahun anggaran, gitu. Tapi ketika uang itu tidak dikasih secara langsung, tapi dikasih kepada masyarakat, individu-individu yang akan memilih, sekolah-sekolah ini harus berkompetisi untuk mendapatkan murid supaya mereka layak punya dana. Yang mereka harus menyediakan layanan yang terbaik, kurikulum terbaik, guru yang terbaik, dan hubungan antara siswa dan sekolah itu lebih direct. Ada responsibility yang sifatnya langsung antara provider jasa dengan konsumennya. Nah, isu lain yang juga menarik dalam Friedman, itu tadi dibilang pendidikan ya, ide school voucher, itu juga tentang kebebasan konsumen. Ini juga soal kebebasan memilih. Kita kan tema besarnya kebebasan memilih nih. Nah, kata Friedman, orang-orang itu sering berdebat soal siapa yang akan melindungi konsumen, gitu kan. Kalau apa namanya provider swasta dibebaskan begitu aja memproduksi apa segala macam lah, menyediakan segala macam. Lalu siapa yang akan melindungi konsumen? Negara perlu hadir lah, ujung-ujungnya kan gitu tuh. Negara perlu hadir untuk melindungi konsumen. Tapi buat Friedman, yang melindungi konsumen itu ya pasar itu, proses pasar yang sifatnya kompetitif itu, yang sukarela itu, yang membuat akhirnya para produsen akan berpikir untuk menyediakan kualitas yang katakanlah nggak proper, yang nggak layak kepada konsumen. Jadi yang menjamin kebebasan konsumen, hak konsumen, perlindungan konsumen ya adalah kebebasan konsumen dalam memilih barang, dalam memilih produk apa yang mau dia konsumsi. Itu pasar akan bekerja secara umum. Ya kita nggak bicara bahwa ada kasus-kasus ya, tapi sebagai sistem besarnya akan seperti itu. Nah, juga soal ini juga menarik, ketenaga kerjaan, juga isu yang dibahas oleh Friedman.
Siapa yang melindungi pekerja dari eksploitasi pemberi kerjaan? Kayak gitu-gitu pasti pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kebebasan memilih yang ada pada si pekerja atau pencari kerja itulah yang akan melindungi dia dari eksploitasi. Dan kompetisi antar perusahaan juga yang akan melindungi si pekerja dari eksploitasi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika orang punya kebebasan memilih pekerjaan misalnya, orang bisa dengan gampang pindah ketika dia tidak nyaman di suatu pekerjaan. Tapi syaratnya harus ada pekerjaan yang cukup banyak kan. Kebebasan itu ada kan ketika produknya banyak. Nah, kalau produk pekerjaannya nggak banyak untuk dipilih, ya stuck-lah si pekerja ini kan. Karena posisinya nggak balance. Tapi ketika begitu ada banyak pilihan pekerjaan, perusahaan akan mikir-mikir untuk bersikap eksploitatif terhadap pekerjaannya. Karena si pekerja ini bisa jadi dia dengan mudahnya pindah pekerjaan. Kita bisa merasakan itu kok, logika ini di beberapa pekerjaan yang pasokan sumber dayanya masih sangat sedikit sebetulnya. Ini kerasa kok. Di mana perusahaan-perusahaan ini akan merasa kehilangan banget sumber daya gitu kan. Kalau sampai mereka eksploitatif terhadap para pekerjanya. Tapi ketika pekerjaan ini sumber dayanya begitu berlimpah, nggak seimbang dengan pekerjaan yang tersedia, yang terjadi ya dalam logika pasar akan kayak gitu, pekerjaannya menjadi rentan. Nah, itu alasan-alasan kenapa economic freedom itu juga penting dalam konteks tenaga kerjaan, dalam konteks pasar kerja, untuk melindungi pekerja sendiri dengan adanya lebih banyak pilihan pekerjaan. Aspek-aspeknya ada banyak terkait economic freedom dalam ketenaga kerjaannya, termasuk soal upah minimum, termasuk soal kebebasan untuk merekrut, kebebasan untuk memecat orang juga kayak gitu. Kebebasan dari sisi perusahaan kan kayak gitu. Dari sisi pekerja ya kebebasan untuk berpindah kapan aja dia mau kayak gitu. Kebebasan untuk mengajukan gaji kayak gitu-gitu. Nah, itu bagian dari pekerja juga. Nah, dengan model yang kayak begini, Friedman ini sangat optimis lah intinya. Sangat optimis. Bahwa mungkin memang eh, ketimpangan itu ada. Dia dia nggak ingin mengatakan tidak ada ketimpangan. Dari awal ketimpangan itu ada. Orang udah berbeda-beda. Masing orang punya kelebihan dalam satu hal, tapi orang lain juga seperti itu. Karena kita sebagai individu unik. Nah, jadi ketimpangan itu ada. Dan sebagian orang punya bakat untuk menghasilkan lebih banyak, punya sumber menghasilkan lebih banyak, sementara orang lain tidak. Bakat, keterampilan, sumber daya, waktu, segala macam ya. Nggak ada yang sama. Waktu kita tiap orang berbeda-beda kan. Berapa orang punya waktu lebih banyak untuk bekerja, berapa orang punya lebih banyak waktu untuk misalnya sekolah dan lain-lain, dan semua punya prioritasnya masing-masing. Keunikan-keunikan individual inilah yang menjadi alasan Friedman kenapa kebebasan memilih harus menjadi bagian yang paling penting dalam konsep kebebasan secara umum maupun kebebasan ekonomi khususnya. Gitu dulu kali ya. Saya kembalikan ke tim. Silakan gitu. Aduh, oke. Daging semua nih. Jadul banget, Jos, ya. Sebenarnya sih ini sih Mas, saya kayak kayaknya ada satu pembahasan mungkin yang perlu disenggol dikit, kayak kenapa sih Mas mahasiswa tuh perlu banget gitu belajar soal Friedman? Karena kan ini pengalamanku ya, kayak sebagai anak sosial nih, dosen mahasiswa semua itu yang dijujulin tuh paling Marx. Marx mulu sampai kiamat. Hmm. Terus kalaupun nyenggol ke liberal paling mentok-mentok Adam Smith, Mises gitu sih. Sedikit-sedikit Itu aja. pun dijelek-jelekin ya, itu pun dijelek-jelekin Iya, biasanya. gitu. Kenapa sih Mas kayak perlu gitu belajar, dan kenapa sejauh ini analisis Mas Nanang kayak kenapa soal treatment atau mungkin liberal secara umum ini nggak populer gitu di lingkup mahasiswa sekarang? Em, eh, ya ini ironis ya. Jadi ini saya juga selalu nganggap ini ironis sebetulnya. Karena satu, nah ini kalau ini saya nggak ngomong Friedman ya, ini pandangan saya pribadi ya. Kalau ini pandangan saya pribadi. Satu, menurut saya ekonomi itu dimensi yang sangat penting. Saya nggak mau bilang yang paling penting deh, tapi sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa dia menjadi sangat penting? Paling nggak menurut saya ada dua alasan. Ini fakta pertama ya, yang akan menjadi ironi.
Yang pertama adalah karena dia berkaitan dengan realisasi kebebasan. Nah, ini yang ada hubungannya sama Friedman di sini. Nah, manusia ini kan unik ya. Manusia unik, setiap orangnya itu unik, dan karena keunikan itu, dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tiap orang kan. Pertama, kebutuhannya beragam, levelnya beragam, dan kalau kita bandingin pada tiap orang, kita sama-sama butuh makan. Tapi saya pengen makan pecel ayam, Kim pengen makan misalnya fried chicken, yang McD-McD-an kayak gitu. Sebagian yang lain mungkin pengen makan pecel lele, makan apalah segala macam, pepes ikan. Nah, keunikan ini membuat tidak mungkin adanya suatu koordinasi ya. Nah, itu fakta pertama. Fakta yang kedua, dia dekat banget dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena cara kita untuk bebas adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu kan. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Ya dengan aktivitas ekonomi. Kalau nggak ada aktivitas ekonomi ya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kita nggak bisa mengandalkan apa namanya altruism ya. Kita nggak bisa mengandalkan hidup dengan altruism. Seolah-olah kita butuh sesuatu lalu ada orang yang mau mengorbankan kepentingan dirinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nggak bisa kita hidup kayak gitu. Ya mungkin ya, ada masanya kita kayak begitu ketika kita anak-anak, orang tua kita pasti ada punya semacam altruism kan. Mungkin ada ya sisi-sisi itu ya. Atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita, orang-orang yang peduli sama kita tanpa pamrih, itu pasti ada. Tapi orang-orang kayak gitu nggak banyak. Dan sementara kebutuhan kita ini banyak banget kan. Kebutuhan kita banyak banget. Orang-orang kayak gitu yang punya altruism kayak gitu tuh nggak banyak. Jadi kita nggak mungkin hidup dengan altruism. Kita bisa memenuhi itu kalau kita beraktivitas ekonomi. Apa yang dimaksud aktivitas ekonomi? Kita memberikan dari milik kita apa yang orang lain inginkan supaya kita mendapatkan apa yang dia punya memenuhi keinginan kita. Kan gitu kan akhirnya kan? Pertukaran kan? Ini kan sesuatu yang deket banget sebetulnya sama kehidupan sehari-hari kita ya. Ekonomi ini ya. Suatu yang kayaknya gimana ya? Kalau kalau nggak ada ekonomi, nggak mungkin lah kita tuh bisa hidup. Itu yang ironis adalah sementara ada fakta kayak begitu, orang tuh cenderung gimana ya sama ekonomi ya. Itu yang tadi Kim bilang kan. Orang tuh ngeliat ekonomi itu kayaknya suatu yang sangat jelimet, suatu yang sangat ya macam-macam lah. Jadi orang cenderung cenderung males buat masuk belajar untuk bukan nggak usah belajar dalam arti jadi ekonom deh untuk ini kan isu-isu ekonomi, mengenal isu-isu ekonomi, pemikiran ekonomi dan sebagainya. Kayaknya kita ini dulu ya Kim ya, Enrico ya, itu kayaknya Oh, rasanya. iya betul. Oke, menarik sih. Mungkin Mas Enrico mau di via chat atau ngomong langsung, silahkan. Kalau ngomong langsung aja nggak apa-apa. Lanjut. Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan langsung aja. Ya, ya. Ya, jadi tadi menarik ya tadi disebut tentang kenapa Marx ini lebih populer di kampus-kampus atau enggak pandangan-pandangan yang cenderung ke kirian gitu ya, lebih populer di kampus-kampus daripada pandangan seperti Friedman atau Thomas Sowell atau ya dan Hmm. lain-lain. Dan hal ini kelihatannya terjadi mungkin hampir di seluruh dunia ya. Saya dengar dari teman-teman saya seperti di Amerika, di Inggris juga itu hal-hal Hmm. bahkan bahkan seperti di Jerman juga ya itu hal-hal begini terjadi juga gitu di mana pandangan-pandangan yang cenderung ke kiri-kirian ini memang memang populer sekali di kampus-kampus. Jadi dosen-dosennya banyak yang pandangannya begitu, mahasiswanya juga gampang sekali untuk makan ya. Karena memang mungkin karena memang mahasiswa ini kalau saya lihat konteksnya secara universal sih mungkin karena mereka ini lagi masa-masanya ya tapi nggak semua aja lagi masa-masanya mereka nih pengen merasa beda, pengen jadi orang yang kritis gitu ya, jadinya ya mereka nganggap pandangan-pandangan pandangan dari Marxis atau pandangan Marx atau Gramsci atau ya tokoh-tokoh kiri lain ini adalah sebagai bentuk perotakan terhadap sistem yang mereka anggap em, em,
eksploitatif atau mengopresi banyak orang, eh, bahkan sekarang banyak muncul teori-teori yang baru yang berkaitan dengan masalah gender atau masalah diskriminasi ras yang sedang rame-ramenya di luar sana. Nah, tapi pada akhirnya gerakan-gerakan seperti ini yang ramai juga di kampus-kampus tentunya itu pada akhirnya bukannya untuk kebebasan, tapi malah pada akhirnya memperbesar power kelompok tertentu. Tapi kalau konteksnya di Indonesia ini agak-agak lucu juga ya kita. Nah, jadi kita hidup di Indonesia, di negara yang bisa dibilang multi partai, tapi sebenarnya pilihan kita ini terbatas. Karena kalau perhatikan kalau lagi pemilu itu pilihannya itu cuma antara kelompok nasionalis sama kelompok agamis. Kelompok nasionalis ini ngakunya kami Pancasilais, kami kami nasionalis, kami sekuler, kami apalagi ya, kami kami mendukung uh, diversity, multiculturalism dan pluralisme agama. Tapi pada akhirnya apapun agenda pemerintah yang pada saat itu menjabat, mereka aja. Satu kelompok lagi, kelompok agama, mereka juga cenderung mendukung peraturan-peraturan yang pada dasarnya adalah agama. Jadi kok ini kenapa kita ini kayak berada dalam pilihan yang sebenarnya sama-sama pro, Nggak yang enak. kalau di Amerika itu istilahnya tuh pro kelompok ini sih, kok sama-sama mendukung yang namanya big government. Jadi di Indonesia. Tapi kalau saya lihat dari konteks historisnya, memang dulu waktu awal-awal kemerdekaan banyak golongan yang vokal itu memang dari kelompok agama sama kelompok kiri awal-awal kemerdekaan itu. Makanya makanya mungkin itu kenapa kelompok liberal yang condong ke kanan ini kok nggak begitu banyak suaranya. Ya mungkin ada sih beberapa tokoh yang cenderung ke arah kanan seperti contohnya Muhammad Hatta. Bahkan di mata kelompok kiri pun Soeharto juga kanan. tapi tapi ya itu mungkin itu alasannya kenapa, karena kalau Indonesia itu mungkin mereka nganggap Belanda itu kan konteksnya pada saat itu kan zaman penjajahan Belanda, mereka anggap Belanda ini mungkin sebagai kapitalis, sebagai sebagai kapitalis, sebagai em, sebagai kelompok penindas dan lain-lain. Makanya muncul gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu yang bahkan sampai sekarang masih cukup populer. Ya memang saya tahu em, partai yang sangat kiri sudah dilarang. Ada partai tertentu yang sangat kiri itu sudah dilarang sejak sekitar tahun 65 atau 66 gitu ya. Tapi bukan berarti mindset tersebut berakhir di situ. Mindset tersebut masih masih berjalan sampai sekarang, masih masih ada lah dalam masyarakat. Seperti contohnya ya itu tadi apapun kebijakan pemerintah yang dianggap kebijakan pemerintah em, hanya karena mereka misalnya kelompok yang ngakunya nasionalis mendukung calon tertentu yang lalu calon ini menang, dia pasti dukung ya, walaupun kebijakannya kebijakannya sangat mengganggu kebebasan dalam hal kebebasan kebebasan individu, termasuk kebebasan ekonomi. Contohnya em, pada pada saat zaman-zaman COVID itu saya lihat itu lockdown kan mengganggu sekali itu aktivitas ekonomi masyarakat. Ya mungkin memang di perspektif pemerintah itu sangat mengganggu. Itu bukan di perspektif pemerintah itu memang adalah sesuatu yang urgensi. Tapi kenapa kelompok-kelompok yang dirugikan ini meskipun maksudnya kenapa meskipun mereka merasa dirugikan tapi kok tetap mendukung pemerintah saja hanya karena idealis mereka bahwa kami ini nasionalis. Oke, segitu dulu. Makasih. Oke, menarik sih. Ini aku izin nambahin dikit ya. Aku jadi mungkin liberal nih punya masalah yang sama kayak orang-orang anarko hitam-hitam tuh. Jadi aku sempat ngobrol sama salah satu orang yang klaim penulis anarkis di Jogja. Dia bilang
kita itu punya kesamaan, yaitu nggak punya akar, Indonesia tuh nggak punya akar liberal sama nggak punya akar anarkis gitu. Kayak pahlawan-pahlawan kita tuh sosialis semua, sosialis, komunis, agamis, Ya nasionalis karena gitu. ya kan ya karena itu Jadi, tadi, ya karena itu tadi liberal itu dianggap sebagai ideologi, mungkin bukan sebagai ideologi penjajah. nah, itu bikin kayak liberal, anarkis tuh kayak nggak ada jejak historisnya. Jadi orang-orang mikir kayak, kenapa jadi liberal, wong pahlawan kita sosialis Ya, semua gitu. Simpel. padahal yang membawa komunisme ke Indonesia itu Belanda juga sebenarnya. Begitu. Gimana kalau Mas Norang, gimana tanggapannya soal masalah komen ini? Ya, saya setuju, banyak faktor sejarah ya, beban sejarah itu ada gitu ya, beban sejarah yang sangat besar dari orang-orang Barat, orang-orang Eropa ya, yang sekarang dikenal dengan negara-negara kapitalis yang dulu terlibat dalam penjajahan ya. Ya buat orang kita kan, mereka juga nggak, dengan kan zaman dulu, zaman sampai zaman sekarang pun juga emang orang peduli apa bedanya antara kapitalisme kroni sama kapitalisme pasar bebas. Ya kan intinya kan kapitalis, intinya kan bahwa kita ini kehilangan begitu banyak kebebasan karena kapitalisme kroni gitu kan. Buat orang-orang awam ya itu kapitalis intinya. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata misalnya, bukunya Friedman deh, Capitalism and Freedom. Alah, apa itu? Pasti mereka kan baru lihat judulnya aja udah, apa kapitalisme? Kapitalisme kayak gini brengsek kok kayak gitu. Ya itu kan. Ya satu, memang ada beban sejarah itu. Mereka nggak tahu kalau VOC itu perusahaan. Itu kan praktek praktek kapitalisme negara sebenarnya. Suatu yang juga bukan direkomendasikan oleh para pemikir libertarian, para pemikir neoliberal juga nggak melihatnya kayak gitu. Tapi yang mereka tahu ya VOC ini ya kapitalis dan jahatnya minta ampun gitu kan. Yang dilihatnya kan kayak begitu. Ya beban sejarah itu harus diakui ada, dan saya juga setuju bahwa banyak para, bukan banyak, mungkin hampir semua ya, founding fathers kita yang akhirnya jadi founding fathers. Sayangnya semuanya fathers ya, nggak ada perempuannya ya. Itu ya memang sosialis ya, sosialis, nasionalis, itu Islamis tadi betul. Kamu benar Hendrik, ya itu yang dominan kan, kekuatan dominan dalam perlawanan. Tapi ada sebetulnya yang ini agak-agak saru sih, tapi saya tertarik sempat sama Indise Party sebetulnya ketika mereka bicara tentang pemajakan oleh pemerintah kolonial saat itu ya. Dan cara mereka berargumen itu gaya-gaya orang liberal gitulah. Tapi secuplik itu aja, dan kita nggak bisa mengamati terlalu jauh juga karena kan habis itu Indie Party dianggap terlalu radikal dan dibubarkan kan oleh pemerintah kolonial. Jadi juga jejaknya juga hilang akhirnya kan. Selain ada bahwa mereka pernah berkata ini, menggerakkan ini, habis itu selesai karena dianggap terlalu radikal. Jadi ya betul, kita agak susah menelusuri jejak historisnya. Itu kenapa ide-ide kapitalisme nggak populer. Nah, kalau spesifik bicara dari sisi yang lebih teknis, yang ya kayak gitu, ekonomi itu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kayaknya untuk diiniin secara teoritis itu gimana ya, kayak itu mungkin membuat orang-orang juga buat masuk ke tema-tema ini, terutama mahasiswa itu juga cenderung apa ya, cenderung apa ya, no? Saya mau bilang bukan males sih sebetulnya. Jadi udah menarik diri duluan aja gitu. Udah menarik diri duluan untuk terlibat dalam diskusi-diskusi yang terlalu teknis. Tapi saya sendiri ngakuin kok, baca, walaupun orang kayak Friedman itu tulisannya enak ya untuk dibaca ya. Itu enak. Cara dia nulis, cara dia itu enak. Tapi tetap aja ini soal preferensi akhirnya kan. Buat orang kayak saya yang suka dengan argumen-argumen moral kayak gitu kan, gaya John Locke, gaya Nozick, gaya Ayn Rand, itu baca Friedman aja juga ini buku isinya argumen ekonomi semua ya, ngomongin inflasi lah, ngomongin kebijakan moneter lah, ngomongin hal-hal kayak begitu. Ini semua penting, tapi biar bagaimanapun nggak semua orang menyukai isu-isu kayak begini kan.
itu aja sih catatannya dari saya sih. Di samping ada masalah tadi soal warisan sejarah dan sentimen ideologis ya. Sentimen ideologis, pokoknya semua yang membawa-bawa kata liberalisme, kapitalisme ya pasti setan lah itu. Itu jelek kayak gitu. Itu udah punya pengaruh duluan. Ya, ya kalau dari sisi itu sebetulnya bisa dimaklumi kenapa kayak begitu, tapi patut disayangkan kalau perhatian kita kurang gitu kan. Kenapa? Karena justru tadi ekonomi itu bagian penting dari kehidupan kita banget. Dan bahkan saking pentingnya, kita nggak bisa ngebayangin aspek kehidupan lain itu bisa berjalan kalau nggak ada ekonomi. Aspek agamaan deh, buat yang muslim misalnya. Pergi haji, bisa nggak kebayang pergi haji kalau nggak ada aktivitas bisnis transportasi, bisnis hotel, bisnis, macam-macam bisnis. Bahkan untuk bisa pergi haji aja, kita perlu bekerja supaya punya duit, ya kan? Artinya gimana aspek ya keagamaan yang sebetulnya itu mencerminkan kebutuhan transendensi kan? Kan manusia ini kompleks nih, menurut teori ya. Ada kebutuhan yang sifatnya basic supaya bertahan hidup, ya kan? Ya makan, minum, oksigen, hal kayak gitu. Ada kebutuhan yang terkait self esteem, harga diri, ya kan? Ada kebutuhan yang sifatnya transendental, kayak gitu. Kebutuhan yang sifatnya ruhaniah. Nah, agama ini kan lahir dari kebutuhan ruhaniah kan? Sebenarnya kan? Tapi ternyata nggak bisa tuh dia berjalan semata-mata diselesaikan dengan munculnya agama aja. Ritual-ritualnya membutuhkan biaya, dan biaya itu artinya kita harus berekonomi buat bisa terlibat. Bahkan kalau kita mau beramal aja harus punya duit, itu kan? Artinya ya harus ada ekonomi. Apalagi sistem politik, demokrasi. Sistem politik itu kan lahir karena kita punya keinginan untuk hidup bersama ya. Kita kan individu ya, tapi kan kita nggak terisolir kan, sehingga punya impian untuk hidup bersama kan, membuat keteraturan bersama, membuat rule of law kayak gitu gitulah ya. Nah, demokrasi salah satu caranya. Demokrasi kalau nggak ada aktivitas ekonomi juga nggak akan jalan. Emang bikin cetak apa tuh kertas suara, bikin bilik suara, bayar tenaga di TPS, bayar teknologi itu emang nggak butuh duit. Jadi mustahil loh buat saya sih ya. Saya masih nggak pengen bilang ekonomi itu yang paling penting, tapi mustahil membayangkan sebuah dunia di mana orang nggak ada aktivitas ekonomi, semuanya menawarkan diri untuk kerja bakti, tidak mementingkan kepentingan pribadi, benar-benar demi kepentingan umum. Mustahil buat saya. Saya cuma mau menegaskan itu. Jadi ironis kalau orang menjauhi pembicaraan tentang ekonomi, sebetulnya itu yang sangat disayangkan kan. Begitu dia sangat penting, tapi orang nggak mau masuk untuk terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini. Nah, ya kalau ditanya kenapa ini penting, ya tadi alasan saya ini harusnya jadi penting. Tapi gimana caranya supaya semua orang menyadari ini penting kan, itu masalahnya kan, kita kan menyadari ini adalah isu yang penting, itu gimana caranya gitu. Itu tantangan buat SFL kayaknya. Gimana caranya tuh SFL? Oh iya, sama ini sih Mas, kayak balik tadi soal pahlawan nih. Di diskusiku sama si penulis terus, aku sempat ngobrol dikit gitu. Jadi kayak dia nulis satu buku judulnya Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan. Jadi itu kayak dia ngebahas sejarahnya anarkisme di Indonesia. Nah, dia itu ketemu satu tokoh yang dia bilang tuh bisa diklaim oleh anarkis dan liberal sekaligus. Namanya Edward Thomas Dekker alias Multatuli gitu. Dimana Ya, itu dia tuh posisi posisi ideologisnya itu loncat-loncat gitu. Kayak di satu hari dia tuh revolusioner yang pengen ngebabat negara, tapi Hmm. besoknya dia udah jadi liberal reformis yang datengin ke parlemen minta ini itu gitu. Hmm. Dan itu kayak unik, dan dia kalau temen gue bahasanya dia bilang mungkin kalau si Howard Staker nih di abad modern dia tipikal SJW rambut biru gitu yang nggak konsisten soal pemikirannya. Oke, gitu sih mungkin. Nah, ini next ini ada Fadil sama ada beberapa di kolom chat. Mungkin Fadil yang raise bisa bertanya lebih dahulu, nanti aku susulin di kolom chat. Cek. Halo? Ya, kegeran.
Oh, kedengeran ya? Oke. Makasih Mas Mas Anang, pengen membahas terkait seputar ini universal basic income karena salah satu mungkin ini ya ketidaksepahaman Milton sama teman-teman lain kan masalah negatif tax income ya. Hmm. Itu bisa dijelaskan Mas gimana sih Friedman ini ada gagasan itu karena kan ya agak menurut saya sedikit bertentangan ya kayak prinsip-prinsip liberalisme dan mungkin kaitannya sama sekarang di UBI gitu. Thank you. Iya, memang saya setuju sih. Kalau kita ngelihat dari eh, perspektif yang libertarian yang cenderung anarkis atau minimal state ya, memang ya Friedman itu kelihatan nggak konsisten ya. Mungkin beberapa juga kita ngeliat ada di Hayek juga yang percaya dengan em, semacam redistribusi ya, agak mirip. Eh, eh, tapi memang dari awal Friedman itu nggak melihat property right itu dalam ya ini terkait dengan cara dia membangun argumennya sih. Cara dia membangun argumen yang berbeda ini terkait teks tadi ya. Yang berbeda dari orang-orang kayak Nozick deh yang jelas bicara soal kepemilikan pribadi ya, soal properti pribadi. Nozick itu kan gampangnya bilang property right itu bagian dari hak natural kayak gitu kan, maka setiap upaya mengambil dari saya untuk diserahkan ke orang lain tanpa konsen dari saya pribadi itu adalah pencurian kan. Ketika negara melangkah lebih jauh dari negara minimal itu violence, pasti injustice. Nah, orang-orang yang mengikuti natural rights akan punya pendapat kayak gitu, dan itu saya lihat ada di John Locke, ada di Ayn Rand, ada di Nozick, apalagi di Rothbard yang jelas anarkis ya. Nah, tetapi di orang kayak Friedman, dia nggak punya semacam sakralisasi dalam arti gini. Tidak melihat property right itu juga sebagai sesuatu yang absolut dalam arti suatu yang hak alami yang ada dari sejak kita tanpa perlu negara maksudnya gitu. Friedman itu melihat lebih pada konsekuensi ekonomi dari suatu pilihan-pilihan ekonomi yang ada. Nah, dan dia selalu bertahan di konsep kebebasan memilih sih sebetulnya ya. Jadi kalau suatu kebijakan misalnya bisa memberikan manfaat ekonomi yang bagus kayak gitu, bisa mengurangi orang miskin kayak gitu, selama masih mekanismenya memberikan banyak pilihan buat individu untuk memilih, ya itu bisa diterima. Karena buat dia rights itu lebih political, bukan sesuatu yang natural gitu loh. Jadi ketika kita bisa mendefinisikan batas-batas properti segala macam, maka kita juga bisa mendefinisikan sampai mana properti ini bisa digunakan gitu, termasuk soal teks, mengambil dari teks untuk dilakukan semacam redistribusi kayak tadi. Itu sih kalau yang saya lihat ya argumen umumnya kenapa kayak gitu. Nah, kalau di isu ya kita bisa challenge sih, jujur aja saya juga termasuk nggak serak dengan pandangan-pandangan ini ya. Kan pertanyaan mendasarnya kan, saya takutnya saya bias aja sih, karena kenapa saya hati-hati, saya takut saya bias pandangan moral saya yang melihat property right itu suatu yang sangat sakral, yang sangat absolut ya, sementara beberapa eh, tokoh kita pun di libertarian atau neoliberal tidak gitu-gitu amat juga sebetulnya melihat property right sebagai suatu hak absolut yang melekat pada kedirian kita sih. Kira-kira sih kayak gitu. Nggak tahu, kurang ini ya, kurang masuk ya. Silakan ditanggapi dulu deh. Ya, mungkin saya pengen tahu ya sih Mas kayak dari si Friedman. Mungkin sebenarnya tadi udah cukup menjawab ya, karena mungkin nganggapnya kayak pisau analisis si Friedman itu lebih ke tadi ya kayak ngatasin kemiskinan gitu sih. Dan yang paling Ya, terutama dia hasil ngutamain dari kebebasan ya. ya Hasil dari free choice. kebebasan kira-kira yang dia lihat. Ya. Jadi garis besarnya kira-kira gini deh, kalau buat agak menggampangkan sih. Kalau buat orang-orang yang menganut natural rights, kebebasan itu penting, absolut. Bahkan kalau dia tidak menghasilkan dampak positif. Ya bahwa dia menghasilkan dampak positif itu satu hal ya. Tapi mau menghasilkan dampak positif atau enggak,
kebebasan itu penting. Natural rights itu harus dilindungi. Itu posisinya orang-orang yang natural rights. Nah, posisi orang-orang kayak Friedman itu nggak gitu-gitu amat pada dasarnya gitu ya. Mereka cenderung menghindari diskusi tentang natural rights pada saya. Tapi ngelihat jika suatu pilihan ekonomi punya konsekuensi positif, gitu kan, kebebasan ekonomi punya konsekuensi positif, dia layak, gitu. Dia layak. Artinya ketika pilihan-pilihan ekonomi ini masih memberikan kebebasan orang memilih, dia masih bisa punya pilihan-pilihan yang lebih luas. Misalnya kalau bentuk misalnya mungkin BLT ya, saya kira itu juga salah satu isu ya. Ketika orang menerima bantuan langsung tunai dalam bentuk uang, ya itu kan nggak merusak mekanisme pasar dari sisi itu ya. Karena kenapa? Uang ini bisa dibelanjakan secara bebas oleh orang yang menerimanya kan. Beda dengan misalnya pemerintah mengintervensi harga. Wah, itu rusak tuh mekanisme pasar. Atau provide langsung barang-barang gitu kan, dengan memproduksi. Itu juga akan merusak mekanisme pasar. Nah, Friedman ini ada di posisi yang ya kayak gitu deh ya. Dia antara kebebasan maksimum dan di sisi lain ada penindasan maksimum kan. Nah, ini dia ada di tengah antara ini sih kalau saya mahaminnya ya. Hampir di semua isu yang dia bahas posisi dia kayak gitu kalau saya lihat sih. Karena ini ya Mas, dia kayak masih mengamini peran pemerintah di beberapa titik saat kondisi-kondisi tertentu diperlukan gitu ya. Iya, dan itu juga bisa kita lihat historinya sejak Adam Smith sebetulnya sih soal pranegara itu ya. Ada historinya di kalangan ekonom punya kecenderungan pandangan kayak begitu ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya kan ini soal sampai di mana kan, sampai di mana pemerintah boleh berperan kan itu tuh. Nah, Friedman itu mentolerir sampai ke titik selama kebebasan memilih individu itu masih ada. Artinya nggak direct intervention lah. Itu batas toleransi dia sampai situ. Oh, oke. Lagi Mas. Kayaknya Friedman ini juga pernah nyinggung terkait subsidi nggak sih Mas? Subsidi, ya, subsidi. Tapi subsidinya bukan subsidi dalam arti kayak misalnya subsidi harga ya, bukan kayak gitu sebetulnya. Tapi subsidi orang, ya yang kita jalankan sekarang ini sebetulnya neoliberal. Makanya kan banyak orang bilang kan kita neoliberal kan, Indonesia sebenarnya dalam beberapa aspek itu punya pendekatan neoliberal. Dan saya setuju sih dalam beberapa hal, walaupun nggak perfect, saya pikir kita ada di sisi itulah secara ekonomi ya. Ya derajatnya aja lah belum maksimal kayak gitu. Oh, oke. Oke, makasih Mas. Oke, mungkin ini ada di kolom chat ada dari Mbak Elda. Entah mana tadi. Nah, ini cara paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk setidaknya syiar bahasanya. Syiar tentang kapitalisme dan freedom ala Friedman atau setidaknya membuat cukup sederhana dan menarik perhatian anak muda. Waduh, berat. Karena baca Itu Friedman aja pusing sebenarnya. yang harus jawab yang anak muda itu. Ini baca Friedman aja pusing ya, apalagi menyederhanakannya ya. Jadi gimana ya? Gimana Bang? Ada yang tahu nggak? Ya, coba yang lain coba ada saran kali. Iya, Soalnya barangkali indeks ada. juga ide sih. Maksudnya artinya kita kan sharing aja ya. Dalam hal ini emang tantangannya kan di sini ya. Saya kira ini Sama ya kepentingan masalahnya. kita yang sama masalah ini kan. Apakah karena emang Ya, kesannya Coba ayo elitis gitu? tadi yang coba ayo Gimana, tadi Bang? yang bahasanya susah-susah itu coba sederhanain gimana caranya. Yang tadi ngomongnya pakai bahasanya susah-susah banget itu coba jelasin gimana caranya. Nah, iya sih, betul. Krik, krik, klik, klik. gimana? Aku izin masuk bentar boleh ya? Nggak pakai muka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke. Sebagai anak indeks yang juga belakangan belajar banyak dari Kak Nanang soal kebebasan ekonomi, dan anak yang nggak pernah belajar kebebasan ekonomi sebelumnya, saya merasa kendala kita tanya sendiri terus kasih pendapat sendiri ya ini ceritanya. Kendala kita di sini adalah
ini bukan cuma kendala di Jakarta ya, karena saya anak daerah juga, jadi saya melihat bahwa apapun organisasinya, biasanya ada kecenderungan untuk mau tampak kritis tadi yang sempat disebut sama siapa Enrico itu, kritis dan elitis dan juga ekspertis. Jadi ketika dalam forum penggunaan kata-kata yang digunakan itu terlalu istilahnya terlalu tinggi-tinggi gitu loh. Akhirnya konsep-konsep yang sebenarnya bagus untuk dipelajari secara luas itu nggak nyampe di orang-orang yang sebenarnya perlu juga tahu gitu. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan mungkin ya dimulai dari bagaimana teman-teman kita semua yang mendalami kebebasan ekonomi, terutama bisa mulai dari kasus seperti yang selalu Kak Nanang lakukan. Jadi kalau ngomongin sesuatu, jangan langsung dari konsep dulu. Mulai dari kasus, setelah itu baru ke konsep. Karena kalau kita main dari konsep terus, ya itu nggak nyampe di orang awam gitu. Termasuk gimana kita mau ngasih tahu betapa bagusnya konsep ini ketika konsepnya itu nggak masuk. Emang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Bahkan di awal-awal training kebebasan ekonominya indeks, itu benar-benar pada buka mata bahwa kebebasan ekonomi itu bukan soal financial literacy aja, bahwa kebebasan ekonomi itu bukan cuma tentang orang nyari duit atau mau belanja apa aja bebas suka-suka hati dia karena dia punya banyak uang. Bahkan ngebedain kapitalis kroni dengan kapitalisme pasar bebas aja nggak bisa gitu. Dan mereka merasa cukup pintar untuk mengetahui hal-hal itu karena yang penting tahu istilahnya, ngomong bunyi ada istilahnya biar keren gitu. Dan akhirnya ya muter-muter di situ aja, nggak nambah juga orang yang punya pengetahuan, nggak nambah juga, nggak bisa disederhanakan gitu menurut saya. Dan kendala seperti itu yang mungkin bisa mulai dipikirkan ya sama teman-teman di SFL juga, karena ini bukan cuma terjadi soal urusan buku-buku kayak gini, tapi kayak di organisasi-organisasi keagamaan deh di kampus, model-model kayak HMI, terus apa tuh yang Kristen punya, kok saya taunya malah yang Islam ya, GMKI gitu-gitu. Mereka tuh kalau ngomong soal teologis itu tinggi banget bahasanya gitu, dan itu biar kelihatan bagus ya, itu PEMKRI, GMKI, itu biar kelihatan bagus gitu, mereka kelihatan elitis gitu di dalam organisasi, tapi tujuannya tuh nggak dapet, bahwa sebenarnya yang mau dikasih tahu adalah misalnya lebih ke leadership. Contoh, nggak dapat itunya. Jadi orang tuh datang masuk organisasi, cuman pandang-pandangan, ih pintar banget dia. Saya kalau nggak pintar, saya nggak bisa masuk organisasi itu, saya nggak bisa belajar lebih. Akhirnya keinginan untuk tahu lebih banyak tuh buyar gitu. Dan itu yang terjadi pada saya. Makanya tadi menjawab yang Kak Nanang bilang, orang mau baca, mau denger aja tuh udah males duluan, ya itu karena itu baca bukunya aja udah males, terus yang tahu isi bukunya nggak tahu gimana cara nyampeinnya untuk orang yang nggak paham gitu loh. Jadi itu yang harus benar-benar jadi perhatian saat ini. Maksudnya kayak gitu. Itu kalau dari saya sih. Ayo Kim, ayo Oke. Kim. Iya bentar sinyalnya lemot ini astaga. Wifi cost 500 ribuan nih maklum ya. Jadi ya sih emang itu kayaknya emang bahan refleksinya ya, kayak emang kayak aku sempat nanya juga sih ke teman-temanku kayak SFL tuh kayak kesan kalian tiap kita itu apa gitu, kayak elitis banget ya bun, pasti bahasa Inggrisnya bagus lalala gitu, jadi kayak emang kita perlu kayak memperbaiki apa ya, itu tadi memperbaiki kayak view-nya kita, kayak cara menyampaikan materi kita biar kelihatan lebih membumi gitu, biar kayak ormek-ormek lain gitu mungkin, yang biar lebih menarik mahasiswa lain jadi lebih bisa dipahami gitu. Ada sih alasannya, Kim. Benar, ini saya setuju nih sama Enrico sebetulnya. Di chat itu ya, komentarnya Enrico. Karena social justice itu sila kelima Pancasila, sementara kebebasan nggak ada. Jadinya dia akan jadi konsep yang asing. jadi suatu yang looks ya. Itu salah satu ya, saya kira ya. Jadi gimana ya?
ada beberapa juga hitungan psikologis. Saya lupa nih, saya mau bilang tadi. Hasil ini survei agak lama, tapi saya kira masih relevan ya. Menggambarkan ada semacam situasi psikologis tertentu di masyarakat Indonesia. Jadi word value survey itu kan survei rutin ya. Ada yang namanya word value survey, dilakukan untuk melihat nilai-nilai apa sih yang dianggap penting oleh masyarakat dunia, dan itu analisisnya bisa dibaca sampai tingkat negara. Nah, di tahun 2018 itu ya, data terakhirnya yang bisa dibaca. Prosesnya masih berjalan. Di tahun 2018, kesetaraan itu dianggap nilai yang lebih penting dari kebebasan buat orang-orang Indonesia. Gitu loh. Jadi mau gimana loh? Lebih mudah bicara kesetaraan emang daripada bicara kebebasan. Itu tantangannya yang kita hadapi sekarang buat orang-orang yang percaya nilai kebebasan ekonomi antara lain, yaitu menurut hasil survei itu lebih dari 50% orang Indonesia itu memang lebih memilih kesetaraan daripada kebebasan. Nah, tapi bukan berarti nggak banyak juga yang suka dengan kebebasan. Banyak juga, sebetulnya ada banyak. Nah, makanya saya bilang ada situasi paradoksal di Indonesia. Jadi yang saya sebut paradoksal tuh gini. Di satu sisi mereka bilang kesetaraan itu penting. Itu kan kalimatnya gitu tuh. Jika Anda harus memilih salah satu di antara dua, mana yang akan Anda anggap lebih penting? Kebebasan atau kesetaraan? 50 berapa persen? 60 kayaknya, bukan 50. 60-an persen. Itu menjawab kesetaraan. Tapi ketika ada pertanyaan yang lebih rinci, misalnya pertanyaannya kayak gini, apakah prestasi pribadi perlu lebih dihargai? Wah, setuju orang-orang. Banyak. Terus apalagi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan aspek-aspek kebebasan ekonomi ya. Banyak juga. Jadi gini, orang Indonesia itu pilih-pilih pada dasarnya kan. Dan banyak orang juga suka pilih-pilih. Cherry picking kan namanya kayak gitu. Bagian ini menguntungkan kebebasan ekonomi. Oke, ambil. Bagian ini kurang menguntungkan. Kita pilih kesetaraan. Kayak gitu-gitu loh. Makanya kalau kita lihat di indeks kebebasan ekonomi ya, baik versinya Fraser Institute atau versinya Heritage Foundation, kita itu ada di moderat terus gitu kan. Ya karena gitu kita kebelah nih. Di aspek-aspek ini kita suka dengan kebebasan ekonomi, di aspek yang lain enggak. Saya suka kebebasan ekonomi tapi nggak apa-apa lah ada subsidi. Kan kayak gitu kan. Supaya harga bensin lebih murah, supaya apa? Ya memang begitu realitasnya. Jadi itu salah satu tantangannya adalah bagaimana kita membuktikan pada saat lewat argumen, lewat fakta bahwa kebebasan ekonomi ini akan membawa kehidupan yang lebih baik kan, intinya gitu kan. Lagi-lagi juga dengan bahasa yang sederhana. Saya setuju sama Elda bilang soal kasus ya. Soal kasus itu kayak gini. Cuma memang ini tantangan tersendiri soal kasus. Kalau saya lihat misalnya Chips ya. Chips itu tidak royal menggunakan kata-kata economic freedom, libertarianism, classical liberalism. Enggak tuh dia. Dia enggak tipe kayak gitu. Tapi Chips masuk ke satu isu. Ketahanan pangan. Ya, bahasa yang kayaknya lebih merakyat banget gitu kan. Ketahanan pangan, kita tahu buat kita yang tahu ketahanan pangan itu ide liberal, beda dengan swasembada pangan kan. Nah, kayak gitu. Nah, lalu masuk lagi soal isu sekolah murah, sekolah swasta yang murah. Nah, itu mungkin saya kira menjawab dari kebutuhan dari aspek bahwa beberapa orang mungkin lebih mudah di-approach dari masyarakat kita, maksud saya ya, dengan isu-isu yang lebih kena langsung dengan kebutuhannya. Wah, saya butuh sekolah. Wah, saya butuh pangan. Nah, mungkin kali ya, kita perlu bikin judul kali ya. Bikin judul-judul yang mungkin lebih kayak gitu kali ya. Ketimbang suatu judul kegiatan yang lebih teoritis. Ini saya nggak ngomong dalam konteks SFL aja sih sebetulnya. Sebetulnya saya juga lagi bicara dan memang lagi memikirkan bagaimana kita masuk ke isu yang lebih spesifik. Selain bahwa dalam proses belajarnya, ketika kita punya diskusi atau punya seminar, kita bisa menggunakan lebih banyak contoh sih sebetulnya daripada istilah-istilah teoritis.
Tapi saya kira itu kembali lagi kepada segmen apa yang mau kita bidik. Ya kan kayak gitu lagi kan. Itu sih kalau saya ngelihatnya, nanggapin Elda sekalian, dan ya kayak gitulah, sekalian curhat juga situasinya. Iya, betul. Oke, mungkin kayak berhubung ini lagi seru-serunya sih sebenarnya, tapi kayak berhubung keterbatasan waktu juga, mungkin kayak itu tadi udah sekaligus jadi conclusion ya, kayak di kesimpulan buat diskusi kali ini, kayak bahwa sebenarnya kayak ide-ide kebebasan tuh penting ya, relevan juga buat dipelajarin, karena ekonomi itu basic basic buat segala hal dalam kehidupan manusia gitu. Kayak bahkan untuk beragama pun kita perlu ekonomi juga gitu, buat naik haji misalnya itu pun perlu ekonomi. Tapi kayak kenapa itu jadi dibenci, kayak apa ya, dijauhi, mungkin bukan dibenci ya, dijauhin karena mungkin cara penyampaiannya dan anggapan orang-orang terhadap teori-teori ekonomi itu kayak itu tuh jauh gitu, kayak hal yang daki-daki banget. Oh iya, akhirnya inget kata yang enak banget buat nyebut tuh, daki-daki banget gitu, kayak itu urusan orang pinter aja gitu. Jadi kayak itu bikin bikin teori ekonomi itu kayak jadi makin jauh gitu, bahkan ke level mahasiswa gitu. Mungkin terima kasih gitu buat Mas Nanang udah nyempetin isi kurang lebih 2 jam ya, sharing-sharing bareng di sini sama SFL. Mungkin next kita akan kolaborasi lagi, baik online ataupun offline. Dan mungkin setelah ini kita ada dokumentasi. Oh ya, Mas Enrico ada apa ya? Boleh, silakan. Menambahkan dikit aja ya, ya Mas. Padahal kalau kita balik konteks sejarah tadi, kan yang pertama kan dulunya Indonesia ini kan maksudnya terbagi atas berbagai banyak negara, kerajaan. Kan ya, pertama mereka melakukan interaksi dengan perdagangan. Jadi jadi kan berarti sebenarnya pasar bebas itu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di tanah Nusantara ini. Bahkan ya saya sendiri juga kan keturunan Chinese ya, bangsa Cina itu juga kan bangsa pedagang. Tapi kenapa di tahun 49 itu tanah Cina juga jatuh ke tangan kelompok-kelompok komunis yang jelas-jelas anti dengan pasar bebas. Lalu yang terakhir yang ketiga ini terkait dengan ya itu tadi ya pasti. Jadi memang em, masih menjadi pelajaran juga buat kita, gimana caranya meyakinkan orang bahwa bukannya justru dengan adanya pasar bebas itu justru bukannya semua orang jadi mempunyai kesempatan yang sama. Sementara orang kan tadi bilang kalau ada banyak orang kan tadi bilang kalau equality lebih penting daripada freedom gitu. Padahal bukannya freedom ini juga memberikan equal opportunities. Ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wah, super. Mungkin next webinar kita moderatornya Mas Enrico kali sekalian. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngeramein diskusi, udah nyempetin malam Sabtu nih, weekend, daripada pacaran malah ikut webinar. Mungkin terakhir kita bisa dokumentasi, teman-teman. Mungkin ada yang mau on cam biar mukanya kelihatan, boleh dinyalakan. Aduh, mengenaskan kali Bang Enrico. Oke, ya, pada boleh on cam. Udah nih, udah segini doang nih yang mau nunjukin mukanya. Oke deh, kalau gitu. Satu, bentar. Agak lemot laptopnya, mohon malu. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah berhasil. Terima kasih teman-teman udah nyempetin malam ini bergabung, dan mungkin bisa selanjutnya kita diskusi lagi. Untuk update selanjutnya bisa terus kontak kita lewat @SFL Indonesia di Instagram maupun di Twitter. See you. Ya, terima kasih, pamit ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.